Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alif hadzal kitab tafsir al-Ibris wa masyayikhihi wa talamidhihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Masih tetap surat An-Naml, masuk ayat ke-24. Nah, ayat 24 insyaallah sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Wajadtuha lan nemu kula nemu ingsun ing mar'ah wa qaumaha lan qaume mar'ah imra'ah yasjuduna hale sami sujud sapa imra'ah lisyamsi yasjuduna hale padha sujud sapa imra'ah wa qaumiha lisyamsi maring srengenge min dunillahi saking liyane Allah wa zayyana lan mais-maisi lahum maring imra'ah lan qaume sapa sing mais-maisi asyaitanu syaitan ngemais-maisi a'malahu ing pira-pira amal perbuatane imra'ah lan kaum fasaddahum monggo nyegah sapa setan ing imra'ah wa kaum anis sabili saking dalan fahum monggo utawi imra'ah balkis mau sama kaum iku layah tadun boten pikantuk pituduh. Allah yajuda Allah iling-iling yasjudu Allah iling-iling yasjudu padha sujud sapa imra'ah lan qaum Allah mbok iya padha sujud Allah mbok iya yasjuduna padha sujud sapa imra'ah lan qaum sujud lillahi maring Allah alladzi yukhriju kang ngetokake to kang ngedalake sapa Allah al khab'a ing simpenan bis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ya'lamu lan pirsa atau mudane sapa Allah ma ing barang tuhfuna kang padha nyimpen atau kang nyamarake sira kabeh wa ma lan barang tu'linuna tur kang padha ngedengake sira kabeh Allahu tawi Allah la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah illahu kejaba Allah iku rabbul arsy zat kang mengerani aras al azim kang agung qala jawab utawa
dawuh sapa Nabi Sulaiman, sanan duru bakal ningali ingsun asodakta ana toh bener sira hai Hudhud, am kunta ana toh ana sira iku minal kadibin golongane pira-pira wong kang goro-goro kabeh. Idhab lunga sira sapa dene mau Hudhud bi kitabi kelawan nggawa surat ingsun layang surat hada ya iki kitabi surat fa'alqihi mongko muncalno utawa maringno sira Hudhud ing kitabi ilahi maring imro'ah lan qaumi summa tawalla nuli mingo sira anhum saking imro'ah lan qaumi fandur mongko ningalano sira madza ing apa yarji'un padha bali sapa imro'ah lan qaumi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, ini ceritanya Nabi siapa namanya? Nabi Sulaiman dengan Balqis. Nabi Sulaiman dengan Balqis. Ada burung hudhud yang mereka mengetahui bahwa di suatu negeri Sabah di sana ada suatu kampung atau negeri yang dipimpin oleh ratu, yaitu perempuan yang namanya Balqis. Kemudian Balqis bersama pengikutnya itu menyembah matahari atau menyembah api, ceritanya gitu. Ya, cerita si Hudhud karena ketika ada musyawarah si Hudhud tidak ikut kumpul, kemudian membawa berita tersebut bahwa Hudhud tadi mengetahui suatu kampung seperti itu tadi. Mereka tidak menyembah kepada Allah tapi menyembah setan, mengabdi setan, mengabdi dunia. Artinya gitu, mendahulukan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ceritanya begitu. Ya, perempuan itu menumpuk harta dua mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya. Tapi bukan menyembah kepada Allah, menyembah kepada matahari, atau sebagian menyembah kepada api dalam sejarah. Ya, ini apa yang kita ambil pelajaran dari situ? Ya sama seperti kita. Kalau sekarang orang menyembah api tidak ada, apakah kita sebagai muslim juga ada? Sebagian bisa seperti itu. Ya gitu. Makanya sampai punya istana, dari istana yang tinggi ya, yang panjangnya 40 meter, panjangnya 40 meter, lebarnya 40 meter, duri 15 meter. Masya Allah. Panjang lebar, panjangnya 40, lebarnya 40, tingginya 15. Masya Allah. Itulah yang cagaknya dilapisi dengan emas, apa namanya, pagarnya dilapisi dengan apa, tembaga. Memang betul ya. Ya, pegangan pintunya itu pegangan yang dari mutiara, intan. Pokoknya paling hebat lah, paling terkaya lah. Ya, menumpuk-numpuk harta. Dia membuat suatu istana, tapi bukan untuk niat karena Allah, tapi niat karena mencari harta, menumpuk-numpuk harta. Apakah ada seperti itu? Kita juga ada. Manusia ini juga kadang-kadang ada merasa dirinya muslim, merasa dirinya beriman, tapi begitu yang membuat banyak yang terjadi sekarang ini merajalela pendidikan suatu bisnis. Ya, banyak sekarang itu modelnya begitu. Latar belakangnya membuat boarding school umpamanya gitu ya, membuat sekolah full day. Ya, kebanyakan sekolah-sekolah yang swasta begitu.
Di situ hanya apa? Mencari pemasukan yang banyak, mencari harta, menumpuk-numpuk harta banyak yang sudah terbongkar itu. Ya dilaporkan siswanya banyak, nanti dapat dana bos. Ya kalau namanya apa tadi boarding school atau full day itu ada dua. Ada bos yang belajar sekolah, nanti ada bos yang berasrama. Ada dua. Itu saya juga tahu. Banyak yang terjadi. Laporannya ada, nanti dapat bantuan begitu. Ya, nanti di situ diibaratkan apa namanya sekolah gratis, gitu. Ya karena apa? Dananya sudah disubsidi oleh pemerintah, sedangkan pemerintah kurang jeli ya namanya pendidikan, mana mau mencurigai. Tidak ada, ternyata apa? Hanya menumpuk-numpuk harta, mencari-cari harta. Kan sudah terjadi itu. Di mana kemarin sampai sekarang diponis saja berapa tahun? Udah 9 tahun ya rugi. Ini kan berapa tahun asetnya diambil negara karena apa? Merugikan negara. Ya betul. Ya seperti itulah. Sekarang orang-orang yang kaya itu seperti itu, mencari harta kayanya dari suatu pendidikan. Makanya ada berpendidikan yang apa namanya itu bisnis. Ini seperti halnya tadi ini Balkis, begitu juga Balkis pada masa Nabi Sulaiman. Itulah pengikutnya banyak. Wah, disuruh menyembah matahari, sama kurang lebih aja gitu ya. Cuma kedok mukanya kedok muslim kalau kita semuanya ini. Ini sama. Tapi kalau Hud benar. Makanya Hud tadi bilang kepada Nabi Sulaiman, "Alla yahbudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard." Ya Nabi Sulaiman, ingatkanlah si Balkis, ingatkanlah orang-orang yang dia berkedok pesantren, berkedok pendidikan, tapi tujuannya untuk mencari kesempatan. Nah gitu. Kalau bahasa kasarnya begitu. Ya bahasa kasarnya gitu ya. Menyembahlah kepada Allah, Allah yang menciptakan langit seisinya, yang tahu lahir dan juga dalamnya. Allah la ilaha illa wa rabbul arsyil azim. Allah lah yang membuat istana. Istananya Balkis itu siapa? Dijawab oleh Nabi Sulaiman. Ya Hud akan kuselidiki. Benar dah? Diselidiki. Tapi kadang-kadang sekarang ini KPK ya sama, ya BPK juga sama, tutup mulutnya dengan duit ya udah diam nggak jadi dia selidiki. Sekarang loh di Indonesia ini seakan-akan hukum bisa dibeli. Yang kaya ya merajalela, menang. Iya, yang kaya itu suaranya kayak dewa. Yang kaya, tapi kalau tidak ada punya apa-apa, walaupun benar, ya dicemeheh aja. Itu contohnya kemarin tuh ada terjadi di mana itu di Jawa, subhanallah. Tapi sekarang karena dibela oleh masyarakat, maka dia menang. Ada apa namanya Nur Hayati sebagai bendahara desa mengambil duit, ya secara hukum memang salah Nur Hayatinya. Yang tanda tangan dia yang ngambil dari bank. Kemudian duitnya diminta oleh kepala desa. Nur Hayati gak dikasih, duitnya dihabiskan untuk poya-poya. Nur Hayatinya curiga, laporkanlah kepada kejaksaan. Malah dia terjerat sendiri. Kan lucu. Itulah kenyataan dengan tertulis, kadang-kadang menang tertulis. Inilah kehebatan di negara Indonesia. Begitu. Secara praktek salah kalau di sana tadi, tapi secara hukum prosedur benar. Yang ngambil sih tanda tangannya ini juga diambil di bank, diselidiki semuanya, tanda tangannya Nur Hayati sebagai bendahara, ya benar. Dia terjerat sendiri kalah. Kan itulah Indonesia. Kadang-kadang begitu saya ketawa. Yang benar di penjara, yang salah
tertawa. Begitulah menari-menari di penderitaan orang lain. Nah, itulah makanya Nabi Sulaiman ini contohnya begitu. Idhab bi kitabi hadza falqi ilaihi thumma tawalla anhu fanzur madza yarji'un. Gitu. Coba Hud, kirimkan ini surat kepadanya. Wah, kirim surat kepada Balqis. Benar tak dia? Berangkat ya Balqis. Hud membawa suratnya tadi dikirimkan kepada Balqis. Ditantang oleh Islam. Apa benar kamu itu hanya menyembah selain Allah dan kau menunggu harta sehingga istananya tinggi menjulang yang begitu mewah yang berlapiskan dengan emas? Kalau memang iya dan kamu tidak menyembah kepada Allah padahal harta itu pemberian dari Allah, ayo gitu. Apa jawabnya? Nah, itu belum sampai itu yang baru sampai ada ulama, nanti akan terjawab. Buka itu ada ceritanya. Surat An-Naml. Nanti kan ada, pernah dengar kan? Istana Balqis dibawa oleh Nabi Sulaiman, saking kayanya. Itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Marilah kita berhati-hati, sangat berhati-hati. Jangan sampailah kita istilahnya itu seperti hanya Balqis tadi, lupa kepada Allah. Jangan lupa kita sehat, pemberian dari Allah. Kita bisa ketawa, pemberian dari Allah. Harta itu pemberian dari Allah. Usahanya dengan secara yang bersih. Jangan sampailah dicampur aduk. Nah, ini kadang-kadang begitu. Secara lahiriah memang benar, tapi secara kenyataan dicampur aduk, ini yang salah. Tahu dicampur aduk? Ya, dicampur aduk itu ya dicampur. Hasilnya benar, tapi cara kerjanya salah. Nah, ini yang namanya campur aduk. Makanya Bapak Ibu yang di rumah berhati-hati. Ini kan sudah mendekati akhir-akhir tahun pendidikan. Santriwan, santriwati kalau masuk pada pendidikan, apalagi masuk ke pesantren, bacalah pesantren yang kira-kira benar-benar pesantren yang mengarahkan kita menuju ke ridho Allah. Jangan asal masuk pesantren, masuk pesantren ini pesantren yang terkenal, pesantren yang bangunannya bagus, masuk ke situ tiba-tiba salah. Pilih secara baik-baik ya, jangan sampai terjerat ya. Mohon maaf betul. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menjadikan keharaman itu akan menjadi celaka pada diri kita sendiri ya. Saya sendiri mengalami kemarin cerita-cerita itu, subhanallah. Dan ini saya pamerkan, padahal hanya secuil. Ini satu hal contoh yang betul-betul salah, padahal tidak sengaja. Memang nggak sengaja. Ada suatu kampung Bapak Ibu, ini tadi ceritanya si siapa namanya Balqis menunggu harta. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Inilah iya, dia kaya raya ya tadi kaya raya, tapi kekayaannya hanya untuk kesempatan menunggu harta, melupakan kepada Allah ya. Ini ada satu hal saya sendiri mengalami subhanallahiladzim. Saya iling-iling begitu. Dulu masih kecil, masih SD, jamaah semuanya. Ada pesan dari orang tua, masjid itu adalah rumah Allah. Satu paku dari masjid bekasnya itu nggak boleh dibuang begitu saja atau dimanfaatkan tanpa permisi. Saya dulu main-main karena masjidnya dibuka, dulunya kayu, digantilah menjadi bata. Itu masih ingat aja, masih kecil gitu, Kang Adi. Sekor, siku-siku cagak itu kayak berbentuk kuda, saya ambil naik kuda, wah seneng gitu ya. Kemudian di di air
di apa namanya jedingnya tuh di pembuangannya tutup, oasi air yang buahnya kayak kapal-kapalan gitu lah. Seharian tidak pulang-pulang dicari mama saya. Di mana ada orang nyuap? Biasanya kalau mandi terlalu lama kan matanya merah. Ulang buron ini, habis ini cerita. Wah, mama saya nangis. Jangan itu nggak boleh. Masjid itu ibaratnya Baitullah, rumah Allah, harus taruh di atas. Kok malah dinaiki, malah diduduki, itu bahasa Indonesia gitu. Subhanallah, ingat gitu. Ternyata terbukti saya sendiri. Saya itu bapak itu mohon maaf ya. Kemarin itu kan ngecor ini semuanya, cor-cor banyak ini. Ada triplek yang tebal-tebal banyak kan. Itu dibuang oleh Pak Roslan, dibuang oleh Pak Asep, itu di bawah mau dibakar. Saya minta. Saya minta aja. Ya beliau ya boleh. Oleh Pak Gola watak bakar. Dibuat kandang ayam. Wah bagus itu, di rumah sampai ada tuh kandang ayam. Mungkin kalian santri melihat. Ayam itu sudah saya kandang 1 minggu udah nyina, dibuka nggak mau lagi. Kang Hanafi sampai sekarang ayam banyak bapak itu. Kalau Kang Hanafi mau nangkap lah. Di Sawo itu ada 4. Kemarin saya tawarkan Pak Ruslan nggak datang. Mau motong-motong lah. Ya, ada itu di depan rumah. Daripada nanti habis, dulu kan ya juga pernah saya kasihkan. Kalau ambil nanti. Ada 4 itu. Jagonya 2, yang di mana itu di rambutan sana ada 1 itu. Kalau bisa nangkap ambil. Besok buat malam Saban atau apa itu. Enggak ada juga kalau bisa tangkap halal itu. Iya. Tidur dikasih rumah yang bagus nggak mau, malah tidur di sawo-sawo apa namanya. Ketika netes itu di dalam kandang, sudah netes ya pergi. Ini ada apa? Adalah kawan cerita itu tadi sama ibu saya cerita, Pak, ada suatu kampung itu orang membakar bata katanya. Terus itulah dia nggak sadar musola itu dibakar, kemudian apa namanya musola di kampung di Jawa itu kan pakai bambu ya, reng-rengnya itu pakai bambu, rengnya itu mencelat di depan dapurnya siapa namanya tukang bata, diambil dimasukkan namanya bekas kan, sudah nggak dipakai juga hanya sejengkal aja, masukkanlah di bakaran bata. Sudah kayunya buahnya kalau di Jawa kan pakai berambut, pakai apa namanya anggas begitu kan ya, buah kobar-kobar, pokoknya matang lah. Pak, sudah 1 minggu dibongkar, bata itu nggak ada yang matang, nggak ada yang matang, mentah semua. Kenapa? Kok bisa? Pada waktu itu bakar sudah begitu hebat apinya, diiling-iling. Dia cuma ngambil apa tadi? Bukan ngambil, lemparan dari musola tadi bekas, hanya sejengkal saja dimasukkan, fotonya bisa ndak matang. Ya celaka, berapa ratus ribu dia, padahal hanya bambu yang sudah tidak bisa dipakai. Itu menunjukkan bahwa milik Allah tidak bisa dimanfaatkan begitu saja. Ya, nggak bisa diambil begitu saja, harus diganti. Lah, saya tanya terus gimana? Saya ini sudah terlanjur bikin kandang, ya bapak harus ikrar. Ikrarnya sama siapa? Waktu itu sudah ikrar sama Pak Roslan, sudah ikrar sama Pak Asep, sudah ikrar sama Pak Dika Jikarja, sama ikrar sama Pak Yusuf, sudah ambillah Pak, udah. Lah itu memang miliknya Pak Asep, memang miliknya Pak Dikarja kata dia, memang miliknya Pak Yusuf, namanya Pak, bukan, itu milik Allah. Ya kembalikan kepada Allah. Saya pikir, oh iya. Datanglah kepada kemarin hari Ahad atau hari apa itu, saya ikrar, mohon maaf ini saya pamerkan, tapi ini bukti nyata. Subhanallah, Pak Dikaji, ini saya ikrar apa? Dulu saja tak gini, terus inilah penggantinya, saya gantilah uang untuk masjid. Ikrarkan, mudah-mudahan saya coba nanti. Itulah contoh. Dan juga setelah itu mohon maaf, bertubi-tubi saya sampai sakit perut 2 kali, datang ke Dodo sudah 4 kali, seakan-akan nggak sembuh.
Yaitulah salah satu di antaranya. Makanya saya menghimbau jangan sampai makan harta milik umat, jangan sampai makan harta milik Allah, jangan sampai. Ingat ini pesan saya sendiri sudah mengalami. Maka takut betul dengan secuil hartanya tak mau. Ini Bapak Ibu, kapan ada orang Pak dia kaya raya, tanya itu Pak Sapa Hermanto orang mana itu ketangkap, udah berapa tahun dia ketangkap. Suatu saat akan takkan wajah alhamdulillah wa zahbal batin indal batil kana jauh kok pasti. Jangan hanya sebagai kedok ini kalangan ya milik umat, jangan sampai diambil. Ini contoh ini ya. Makanya nanti Kang Anapi mau syukuran, Kang Arju ambil ayam ada kan? Mana? Duluan Kang Arju atau duluan Pak Ruslan? Saya sudah bilang sama orang rumah, ya biar aja lah yang mau diambil-ambil lah. Kita juga nggak pernah ngopeni. Tidurnya di sawo, tidurnya di rambutan. Ini kenyataan. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah contoh balik subhanallahil azim. Maka sekali lagi saya menghimbau, marilah kita bekerja dengan baik, usaha dengan baik, semuanya lillahi ta'ala. Jangan dicampur aduk dengan cara yang batil, cara yang salah. Jangan cara yang haram. Caranya, hasilnya sih halal, duit halal berdasar, tapi caranya salah akan menjadi malapetaka, menjadi penyakit. Ini kalau sumbernya terus lancar tuh, suatu saat entah apa nanti akan terjadi, pasti terjadi, tidak nunggu di akhirat, di dunia sudah ditampakkan, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari penyakit, akan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana, dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah, usaha